Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi dalam ibadah. Mari bersama keluarga untuk fokus merespon pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan, dan taburan lainnya dapat melalui rekening BNI berikut ini atau dapat melalui OVO, Dana maupun GoPay dengan cara scan barcode di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor berikut ini. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, dimanapun saudara berada. Bersyukur hari ini untuk rahmat baru, anugerah baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu yang kedua di bulan Januari ini. Saya percaya bahwa anugerah, kemurahan Tuhan, bahkan damai sejahtera melimpah bagi kita semua. Mari siapkan hati kita akan memulaikan ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Dia sumber pengharapan kita. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jiwaku berbunga di dalam-Mu Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
Tuhan kita. Haleluya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Tuhan, Kau tidak akan pernah tergoyahkan. Kau tetap Allah yang dahsyat. Kau hebat, Kau luar biasa. Bukti kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami ada sampai hari ini. Dan kami akan selalu berkata, Tuhan, Engkau tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami bawa ungkapan syukur kami kepadamu. Makasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan, sebab kami tahu Tuhan jadi sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini kami naikkan puji-pujian kami, hormat, sembah, sujud kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, kami perkatakan dengan iman, Engkau layak disanjung, dimuliakan, dipuji, ditinggikan. Terima kasih, doa kami, nikmati ibadah ini hari ini. Kami bersyukur, memulaikan, kami tahbiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan pemilik hidup kita. Haleluya. Thank you Jesus. Kau yang layak terima pujian. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada denganku, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada denganku, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kaulah yang kami puji pagi hari ini Yesus. Tuhanlah yang tetapkan setiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada denganku, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu,
hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku Ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu selalu menopang kami. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kami percaya Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Amin. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atas segalanya bagi kami Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Senantiasa merasakan Engkau ada bagi kami Tuhan. Terbukti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan
jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Tuhan bagiku. Selamanya Kau ku jaga. Terima kasih Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami nyatakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
rasakan Tuhan. Kasih kuasa-Mu kami nikmati setiap hari Tuhan. Oh Lord, thank you Jesus. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu tersedia bagi kami Tuhan. Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Yes, you Lord. Kau Allah selalu ada bagi kami Tuhan. Dalam segala situasi kami melihat kasih kuasa-Mu Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, yes, you are working, Lord. You never stop, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never
kasih-Mu Tuhan, sebab tidak pernah kami dapati ada Allah, ada Tuhan yang seperti Engkau. Untuk selama-lamanya Engkau Raja di atas segala raja, berdaulat atas surga dan bumi. Kami sungguh mengucap syukur buat semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami sampai hari ini. Kami menikmati Engkau sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan setiap hari-hari yang Engkau percayakan, musim berganti musim, tetapi kehadiran-Mu itu nyata bagi kami. Oleh sebab itu kami katakan kami bersyukur. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu dengarkan kebenaran firman. Berbicara bagi kami, sebab kami tahu firman Tuhan selalu datang memerdekakan kami. Firman Tuhan selalu menerangi jalan-jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Kami mau buka hati, kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita sama-sama boleh ambil bagian di dalam ibadah walaupun secara online ya, tidak virtual. Tetapi kita tahu kita ibadah dari rumah sekalipun Tuhan selalu akan melawat kita, memberkati kita. Yang dibutuhkan cuma buka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Biarkan dia berbicara bagi engkau dan saya pada saat ini. Baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang senang dengan tema khotbah, saya kasih tema khotbah saya, siapkan masa depanmu. Saya baca dari Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3:20, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi lewat pembacaan ini Paulus ya lagi mengingatkan, jangan sampai kita yang masih tinggal hari ini terperangkap dalam cara hidup dunia ini. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini semua bersifat sementara. Tidak ada yang dapat diandalkan, tidak ada yang dapat dibanggakan. Ya, oleh sebab itu Paulus katakan, ingatkan kepada engkau dan saya bahwa kewargaan kita bukan di dunia ini. Oleh sebab itu Alkitab menggambarkan bahwa dunia adalah arena perlombaan iman bagi orang percaya sampai kita bisa tiba di garis akhir. Kita keluar jadi pemenang. Saudara boleh baca dalam kitab Ibrani 12. Bahkan kitab Wahyu berulang-ulang kali dikatakan, barang siapa menang aku akan kenakan pakaian putih. Barang siapa menang aku akan dudukkan bersama aku di atas tahtaku. Barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku. Kalau kita baca di Wahyu 2:26 dikatakan begini, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kalau di Wahyu 21:17 dikatakan begini, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Semuanya ini kalau dalam versi firman Allah yang hidup itu bicara tentang berkat Allah. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi dalam perlombaan iman selama kita di dunia, pastikan engkau dan saya harus berusaha dalam pertolongan Roh Kudus supaya kita menjadi orang yang bisa capai garis akhir dan kita memang orang yang benar-benar keluar sebagai pemenang. Ketika ada seseorang yang wawancara kepada hamba Tuhan yang sangat dikenal yaitu Rick Warren, dia katakan begini, untuk apa kamu hidup di dunia ini? Saudara tahu apa jawaban daripada Rick Warren? Dia katakan, untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan. Itu yang menjadi jawabannya. Oleh sebab itu pada saat ini engkau dan saya yang masih dipercayakan Tuhan ada di tahun 2021, mari sama-sama kita belajar bagaimana cara kita persiapkan masa depan kita. Kalau kita sadar betul bahwa kewargaan kita bukan di dunia ini.
bagaimana kita persiapkan masa depan kita. Yang pertama, bagaimana kita persiapkan masa depan kita? Yang pertama, kita harus miliki fokus yang benar di dalam hidup. Sekali lagi, kita harus miliki fokus yang benar dalam hidup. Yang jadi pertanyaan, siapa atau apa yang menjadi fokus kita sampai hari ini? Sekali lagi, yang menjadi pertanyaan, siapa atau apa yang menjadi fokus kita sampai hari ini? Kalau bicara fokus itu bicara tentang titik pusat perhatian kita. Siapa yang menjadi pusat perhatian kita dalam kita menjalani kehidupan kekristenan ini? Sebab begini, orang yang memiliki fokus yang benar, ia akan memiliki tujuan hidup yang benar dan dia akan hidup untuk mencapai tujuan itu. Sekali lagi saya katakan, orang yang memiliki fokus yang benar, dia akan memiliki tujuan yang benar dan dia akan hidup untuk mencapai tujuan itu. Saya percaya begini, jika kita menaruh fokus kita kepada Yesus, maka semua tujuan hidup kita akan berfokus atau akan terarah kepada Yesus. Dia akan menjadi satu-satunya pusat perhatian kita, bukan salah satu. Tetapi Yesus akan menjadi satu-satunya pusat perhatian kita. Oleh sebab itu dalam kitab Ibrani 12 ayat 2a katakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, kita berani katakan selama kita ada dalam perlombaan iman di dunia ini dikatakan begini, marilah kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu orang yang berfokus kepada Yesus. Jadi kita lihat, ya, apa yang akan terjadi kalau kita katakan begini, kita atau saya adalah orang yang benar-benar berfokus kepada Yesus. Ya, apa yang akan terjadi? Saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebetulnya Paulus lagi berbicara begini. Saya pernah alami apa yang namanya kelimpahan. Sebab sebelum dia berjumpa dengan Yesus, Paulus bukan orang sembarangan. Ya, dia orang yang pada masa itu punya pengaruh yang luar biasa. Dia orang yang hebat, dia orang yang pintar. Bahkan Alkitab mencatat Paulus adalah orang yang berguru pada Gamaliel. Pada saat itu orang yang berguru kepada Gamaliel bukan orang yang biasa-biasa. Nah, salah satu orang yang berguru kepada Gamaliel adalah Paulus. Makanya Paulus katakan kelimpahan, kekurangan bukan lagi rahasia. Dia lagi berbicara bahwa sebelum dia jumpa Tuhan, dia sudah nikmati apa yang namanya kelimpahan. Walaupun sesudah dia jumpa dengan Tuhan, yang dia alami adalah apa yang namanya kekurangan. Dia katakan itu bukan rahasia. Lalu selanjutnya dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi Paulus katakan, dalam segala hal yang dia alami sampai kepada kekurangan di masa-masa sulit yang dia hadapi ketika dia buat keputusan ikut Tuhan, saja jumpa Tuhan, dia katakan segala sesuatu dia dapat tanggung bukan karena dia hebat. Dikatakan apa? Dia dapat tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi saudaraku, ciri orang yang berfokus kepada Yesus, kelimpahan tidak akan membuat dia salah fokus. Dan kekurangan
tidak akan pernah membuat dia beralih fokus. Sekali lagi, orang yang berfokus kepada Yesus, kelimpahan tidak akan membuat dia salah fokus, dan kekurangan tidak akan membuat dia beralih fokus. Kadangkala saudaraku, maaf bicara, saya mau katakan, waktu kita susah, kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak tantangan, fokus kita memang benar-benar kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada di masa kelimpahan, semua yang kita perlukan tersedia, kita tidak pernah kekurangan. Kadang-kadang fokus kita beralih. Tetapi hari ini Alkitab mengingatkan kita, jangan sampai kelimpahan membuat fokus kita beralih. Dan Alkitab lagi mengingatkan engkau dan saya, jangan sampai di masa-masa sulit seperti ini, kekurangan akan membuat kita beralih fokus. Tetaplah buat keputusan, kita akan tetap berfokus kepada Tuhan. Sebab itu cara kita mempersiapkan masa depan kita. Jadi yang berikut, orang yang berfokus kepada Tuhan, ancaman tidak akan mengalihkan fokus mereka dari Tuhan. Ya, di tengah-tengah ancaman sekalipun fokus mereka tetap terarah kepada Allah. Mari kita lihat dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18 katakan begini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka ada di tengah-tengah ancaman, yaitu perapian yang menyala-nyala, ya, yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi ancaman tidak akan membuat mereka beralih fokus. Mereka katakan, seandainya Allah akan menolong kami, Allah kami akan tetap menolong. Tetapi seandainya tidak, mereka katakan, kami pun tidak akan pernah menyembah dewa yang Tuanku dirikan itu, patung yang Tuanku dirikan itu. Ancaman tidak membuat mereka beralih fokus. Oleh sebab itu pastikan pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang sementara ambil bagian dalam ibadah online pada saat ini. Biar kita semua buat ketetapan bahwa kita adalah orang yang benar-benar berfokus kepada Yesus. Sehingga di masa-masa sulit seperti apapun, fokus kita tetap kepada Allah yang kita sembah. Yang kedua, bagaimana kita siapkan masa depan kita. Yang kedua, lakukan tugas yang Bapa percayakan bagi kita. Saya percaya setiap kita, siapapun kita, ada tugas masing-masing yang Bapa percayakan bagi kita. Bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma pendeta, bukan cuma majelis gereja, diaken, diakones. Tetapi kita sebagai anggota jemaat yang tidak punya jabatan dalam gereja, saya percaya Tuhan percayakan tugas bagi kita masing-masing. Jadi orang yang menyelesaikan masa depan adalah orang yang lakukan tugas yang Bapa percayakan. Mari kita lihat Kisah 22 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Kisah 22 ayat 6 sampai 11 katakan begini. Dalam perjalanan kira-kira pada tengah hari, ketika saya hampir di Damsyik, suatu cahaya yang terang menderang dari langit menyinari tempat di sekeliling saya. Saya rebah ke tanah dan mendengar suara berkata kepada saya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Siapakah yang berbicara? Tanya saya. Suara itu menjawab, akulah Yesus dari Nazaret yang sedang kau aniaya. Orang-orang yang menyertai saya melihat saya itu tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan. Lalu saya berkata, perhatikan, dikatakan begini. Lalu saya berkata,
apa yang saya harus lakukan Tuhan? Dan Tuhan berkata kepada saya, bangkit dan pergilah ke Damsyik. Di sana aku akan beritahu mengenai apa yang akan kau hadapi dengan tahun-tahun mendatang, dalam tahun-tahun mendatang. Mata saya dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan itu dan saya harus dituntun ke Damsyik oleh teman-teman seperjalanan saya. Saudara lihat, saudaraku, saya waktu temukan kebenaran ini, lalu Roh Kudus mulai kasih pengertian. Saya lihat betapa Paulus atau Saulus ya sebelum dia jumpa Tuhan. Dia itu orang yang benar-benar punya hati yang mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Semenjak dia punya perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kita baca kisah tadi dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, dia jumpa Tuhan lalu ada cahaya sehingga dia menjadi buta. Lalu Tuhan mulai berbicara dengan dia. Waktu dia tahu bahwa yang berbicara dengan dia bukan orang biasa-biasa, tetapi yang berbicara yaitu Tuhan, karena Tuhan perkenalkan dirinya kepada Paulus, kepada Saulus, dikatakan, akulah Yesus yang sedang engkau aniaya. Lalu dia tanya seperti ini kepada Tuhan. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Coba saudara renungkan sejenak. Semenjak kapan kita punya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Semenjak kapan kita katakan saya sudah menjadi anak Tuhan? Semenjak kapan kita katakan saya sudah menjadi milik Tuhan? Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah atau pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Jangan-jangan saudara, semenjak kita jumpa Tuhan, kita cuma berfokus kepada diri kita sendiri. Sehingga doa-doa kita cuma seperti ini. Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berkati pelayanan saya, berkati apa yang saya kerjakan buat berhasil. Jangan-jangan semenjak kita jumpa Tuhan, yang ada di pikiran kita, Tuhan harus buat berhasil apa yang kita kerjakan. Tapi tidak demikian dengan Paulus. Semenjak dia jumpa Tuhan, dia tanya sama Tuhan, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Padahal pada waktu itu ketika Tuhan katakan, bangunlah, pergilah ke Damsyik, dia dalam keadaan mata yang tidak bisa melihat. Tapi dia tidak katakan begini, Tuhan sembuhkan mata saya dulu, karena saya tidak bisa melihat akibat cahaya. Walaupun dia harus dituntun, tapi dia siap sedia melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Hari ini kita ada di masa-masa sulit ya. Kita ada di akhir zaman. Kita melihat bahwa ada banyak hal yang datang secara tiba-tiba. Suddenly, kita sendiri tidak pernah duga, kita tidak pernah pikirkan, lalu itu terjadi. Kita ada di masa-masa sukar, ada banyak hal yang ingin kita lakukan tetapi kita tidak bisa lakukan. Ini waktunya kita dengan Tuhan, tanya sama Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Supaya begini, kita menjadi orang yang benar-benar mempersiapkan masa depan kita dengan cara kita melakukan tugas yang Bapa percayakan bagi engkau dan saya. Di mana saja Tuhan tempatkan kita berada. Di dunia bisnis, di dunia kerja, dalam pelayanan, ya. Sebagai mahasiswa, apa saja di mana saja Tuhan percayakan bagi kita, lakukan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan sadarilah begini, semua yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Bapa di surga. Lakukan tugas
yang Bapa percayakan bagi kita. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kita tahu bahwa semua kita ya pada akhirnya 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 katakan pada akhirnya kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Kita yang masih Tuhan izinkan ada di tahun 2021, tanya Tuhan, apa yang saya harus lakukan hari-hari ini? Ya, sebab kita harus kerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita harus kerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya kasih kesaksian waktu mulai awal-awal COVID, mungkin itu bulan April ya. Jadi mulai Maret itu COVID mulai, itu di bulan-bulan April akhir. Saudara, buat saya itu juga masa-masa sulit. Tetapi saya sudah belajar untuk begini. Apa yang Tuhan suruh lakukan, itu saya harus lakukan. Lalu saya dan suami, sudah kurang lebih jam 9 malam, kami pulang ke rumah karena arah Paniki. Kami lewat Transmart, suami saya ada keperluan di Transmart. Jadi kami singgah di Transmart, lalu suami saya turun, saya tunggu di mobil. Waktu saya di mobil, saya tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu saya melihat ke arah kiri, saya lihat ada beberapa tukang ojek ya. Mungkin 5 orang tukang ojek. Ada yang satu bapak yang sudah agak tua. Lagi duduk di lantai ya. Lalu sepertinya mereka kasihan sekali karena sudah jam 9 lebih belum pulang. Sedangkan Transmart waktu itu ya sudah hampir ditutup. Lalu di hati saya begini, coba panggil tanya kenapa mereka belum pulang, saya panggil. Saya buka kaca, saya panggil bapak yang tua, saya bilang Pak mari sini. Lalu dia datang, saya tanya Pak kenapa belum pulang, padahal kan ini semua tutup. Dia bilang begini, aduh Bu, orang juga mau pulang karena sampai hari ini, bayangkan dia bilang jam 9 malam belum ada orderan. Dia bilang belum ada orderan Bu. Uang bensin yang kami isi saja 10.000 belum kembali. Saya kaget sekali. Lalu, oh iya, saya cuma bilang begitu. Waktu Bapak itu kembali, Roh Kudus bicara di hati saya. Kenapa kamu cuma tanya? Mestinya ini kesempatan bagimu beritakan Injil. Saya kaget. Saya bilang Tuhan beritakan Injil bagaimana caranya? Ya, apakah saya harus turun bicara firman berdoa dengan mereka? Saya kaget sekali Roh Kudus katakan begini. Beritakan Injil melalui hidupmu. Ya. Saya pikir-pikir bagaimana. Lalu Roh Kudus ingatkan lagi, apa yang ada padamu berikan itu bagi mereka. Saya kaget sekali saudara. Mereka 5 orang, saya lihat dompet saya uang sisa 500.000. Tapi saudara, kalau itu dorongan Roh Kudus tidak ada satupun bisa menahan. Saya panggil mereka, saya bilang mari. Saya panggil bapak itu dia datang, saya bilang panggil itu teman-teman yang lain. Ya saya ambil 500 saya bagi tidak banyak. Cuma 1 orang 100.000. Saudara tahu sesudah saya bagi dia untuk apa ibu? Saya bilang enggak ini buat bapak-bapak bisa pulang lalu ada uang bensin. Ada uang beli beras walaupun hanya untuk besok. Selanjutnya nanti Tuhan akan beracara. Mereka kaget. Jadi waktu mereka bagi, saudara tahu apa yang terjadi? Yang 5 orang ini menghampiri saya minta foto. Saya bilang, aduh enggak usah. Lalu saya terkejut mereka tanya begini, ibu dari partai mana? Saya tambah kaget. Ternyata kebanyakan orang di luar cuma tahu yang suka memberi itu bukan anak-anak Tuhan tetapi orang partai. Walaupun sebetulnya yang kita dapati orang partai memberi kebanyakan cuma waktu mereka punya kepentingan. Mestinya kita beritakan firman bukan cuma khotbah di mimbar tetapi lewat hidup kita. Alkitab katakan begini, kita menabur bukan karena kita punya tetapi karena kita mau. Di masa-masa sukar kita menabur.
kita tidak akan pernah kekurangan. Sebab kalau kita baca Mazmur 126 dikatakan begini. Kadangkala kita katakan begini, kita akan pulang, kita senang dengan ayat di Mazmur 126 katakan kita akan pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Mulut kita penuh tertawa, dengar. Itu berlaku bagi orang yang menabur. Kalau engkau tidak pernah menabur, engkau tidak akan pernah pulang membawa berkas-berkasnya. Lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini pun mestinya kita menjadi orang percaya yang terus melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Sekalipun saya mau katakan begini, kadangkala itu bertentangan dengan hati nurani kita. Mari kita lihat saudara. Dalam Injil Matius 24 ayat 46, saya akan bacakan dari versi firman Allah yang hidup dikatakan begini. Berbahagialah kalian jika pada waktu aku kembali, aku mendapati kalian melaksanakan tugas dengan setia. Ya, Tuhan katakan kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika dikatakan Tuhan itu kembali, dia dapati kita masih melakukan tugas dengan setia. Oleh sebab itu cara kita siapkan masa depan kita, saudara, mari kita lakukan tugas yang Bapa percayakan bagi kita. Dalam Kisah 20 ayat 24, saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Kisah 20 ayat 24 bilang begini, tetapi apalah artinya hidup saya ini, Paulus bilang, apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus. Yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih dan kebaikan Allah yang maha besar. Paulus lagi berbicara, kalau selama kita hidup, kita cuma fokus kepada diri kita. Kita tidak melakukan tugas yang Bapa percayakan bagi kita. Alkitab lagi berbicara, hidup kita tidak ada artinya. Hidup kita tidak ada artinya sama sekali. Oleh sebab itu buat keputusan. Di masa pandemi, di masa sulit, di hari-hari terakhir. Buat keputusan, lakukan tugas yang Bapa percayakan bagi engkau dan saya. Mari kita lihat nasihat firman Tuhan. Saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Nasihat firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 5 katakan begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Ya, kuasai diri dalam segala hal. Lalu dikatakan sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nasihat firman Allah. Ya, dikatakan kuasai diri dalam segala hal, sabar menderita, beritakan Injil dan lakukan tugas pelayanan. Dengar, beritakan Injil tidak mesti di mimbar, tetapi mestinya lewat hidup kita harus menceritakan Yesus. Ya, kita harus menceritakan Yesus. Kita lihat ayat yang terakhir. Ayat terakhir saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan. Dikatakan begini dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Dari versi firman Allah yang hidup katakan begini. Sebab kami tahu bahwa apabila kemah yang kita diami ini sudah dibongkar. Yaitu apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di surga akan ada tubuh baru yang indah sebagai rumah yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Yang dibuat bukan oleh tangan manusia melainkan oleh Allah sendiri. Ya. Kalau tugas kita di dunia ini sudah selesai dan kita harus pulang ke rumah Bapa, dikatakan bahwa ada rumah yang Bapa sediakan bagi engkau dan saya. Biar firman ini bisa jadi kekuatan bagi kita semua. Terutama bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena COVID-19. Jangan pernah menyerah.
Jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa. Percayalah, bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak mengasihi, tetapi waktu mereka telah selesai. Ya, waktu mereka sudah selesai. Dan sekarang bagian kita yang masih tinggal, persiapkan masa depanmu untuk kekekalan. Sebab dunia bukan rumah kita yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Renungkan kebenaran firman yang sudah kita terima. Sebab setiap kali firman Tuhan datang kepada kita, berarti ada tujuan Tuhan buat kita. Merenungkan firman dan kita harus menjadi pelaku firman. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku Yang sementara percaya. mengikuti ibadah di rumah masing-masing, katakan dengan keyakinan, Yesus, Ku percaya. katakan Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh Lagi ku katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. ini isi hati kami di hadapan-Mu ya Aba. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. ya rancangan-Mu yang indah pasti terjadi. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku Lebih sungguh lagi dengan iman katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Tuhan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Tuhan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, kejayaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang ajaib bagi kami. Kami sungguh mempercayai Engkau Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Semua janji firman-Mu pasti Engkau genapi di dalam kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Sebab sampai hari ini Engkau pelihara kami, Engkau tidak tinggalkan kami. Kami mau katakan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih buat tangan kuat-Mu yang pegang kami sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau mau jadi gembala bagi kami yang menuntun langkah kami. Terima kasih karena Engkau berjanji, Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Bapa, sebab kasih setia-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Bahkan setiap kami bangun di pagi hari ada rahmat baru. Kekuatan yang dibaharui Engkau berikan bagi kami untuk menghadapi hari-hari yang masih Engkau percayakan bagi kami. Bahkan hari ini kami bersyukur Bapa, Engkau bawa kami ada di minggu kedua tahun 2021. Kami boleh sama-sama beribadah, bawa pujian pengagungan hanya bagi Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang menjadi pusat segalanya bagi
kami. Biar saat ini Bapak ketika kami mendengarkan firman, kami menjadi orang yang buat keputusan bahwa kami akan persiapkan masa depan kami. Karena kami menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita, tetapi Engkau janji bahwa ada kota yang dibangun oleh tangan Allah dan itu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biar kami buat keputusan, maka mulai saat ini fokus kami hanya kepadamu. Dan kami akan menyelesaikan tugas yang Engkau percayakan bagi kami dengan rasa tanggung jawab. Karena kami menyadari waktu kami di dunia ini cuma singkat. Supaya kami menjadi orang yang bijaksana yang tahu menghitung hari. Sehingga Bapa, apa yang Engkau janjikan itu tetap menjadi milik kami. Terima kasih. Saat ini Bapa, kami bersyukur dan kami mau lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya daerah kami Sulawesi Utara dan kota kami Manado tercinta. Terima kasih Bapak sebab kami tahu Engkau berdaulat atas bangsa Indonesia. Tidak ada satupun rancangan musuh terjadi atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami percaya karena setiap jiwa yang ada di bangsa ini sudah Engkau beli dengan darah yang mahal. Setiap jiwa yang ada di bangsa ini kami perkatakan di hadirat-Mu, semua milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami tahu perlindungan yang besar Engkau lepaskan atas bangsa ini Tuhan. Bahkan bagi Presiden Pak Joko Widodo, Wakil Presiden, semua Tuhan aparat yang ada Tuhan, TNI, kepolisian, bahkan semua jajaran yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan mereka masing-masing keahlian, Engkau berikan bagi mereka masing-masing keterampilan, kecakapan, kecerdasan. Engkau berikan bagi mereka kesehatan yang terbaik. Bahkan kami percaya semua tempat kejahatan yang ada di bangsa ini Engkau akan bukakan bagi pemerintah yang ada untuk membuktikan bahwa Allah yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdaulat atas bangsa ini. Sampai kami akan melihat akan tiba waktunya semua lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Bahkan atmosfer yang ada di bangsa ini, khususnya di Sulawesi Utara, di kota Manado, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Engkau akan dapati dari rumah-rumah, dari kantor-kantor, dari perusahaan-perusahaan, ada pujian penyembahan, ada pengagungan yang lahir dari hati yang mengasihi Engkau. Dan itu naik ke tahta-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami percaya, kami katakan akan tiba saatnya di kota ini, sampai di jalan-jalan ada pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Memberkati semua jemaat yang sementara mengambil bagian dalam ibadah online pada saat ini. Rumah-rumah tangga mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Engkau lepaskan bagi mereka. Mereka mendapatkan anugerah dan perkenanan Tuhan. Kami katakan di hadirat-Mu, semua jemaat Tuhan yang sementara beribadah, mereka tidak akan kekurangan yang baik. Mereka mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan menjadi bagian mereka. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah online di rumah-rumah sakit karena sakit, kami sampaikan firman, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Sebab Tuhan sudah menanggung semua kutuk penyakit di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Kesembuhan engkau terima di dalam nama Yesus. Umat-Mu yang setia mengembalikan milik Tuhan, bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur, persembahan diakonia. Terima kasih Bapak, sebab kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Kami memberi sebab kami menyadari Engkau Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan kami, sudah memberkati usaha kami. Oleh sebab itu kami bawa semua dengan rasa syukur kepadamu Bapa. Memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala, Pendeta Dr. Leni Matoke. Kami bersyukur buat perkara besar yang sudah Engkau lakukan di dalam hidupnya. Kami percaya kekuatan terus ditambahkan
bagi hamba-Mu Bapa. Dia ada di tangan-Mu, bahkan namanya Engkau ukir di telapak tangan-Mu karena dia berharga di pemandangan mata-Mu. Rancangan-Mu terjadi atas hamba-Mu, sehingga benar-benar Tuhan di mana saja Engkau tempatkan dia berdiri, Tuhan kuasa Allah menyertainya Bapa. Dia bisa menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan yang Engkau lakukan di dalam kehidupannya, yang bisa membawa orang untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Keluarganya diberkati, suami anak cucu diberkati. Bahkan kami semua, kami percaya kami tidak akan kekurangan yang baik. Kami mau katakan pada saat ini surga terbuka. Semua yang baik yang Bapak punya lepaskan bagi kami. Kami mau menerima itu dengan rasa syukur, sebab kami percaya Engkau Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Di akhir ibadah kami kembalikan pujian bagi-Mu. Dan biar Engkau sendiri turun tangan dan lepaskan berkat bagi kami. Umat Tuhan, buka hatimu. Tadahkan tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita terima berkat dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar anugerah